Paling jongkok di pojokan sambil nangis. Istighfar. Ya udah nyampurin nyampurin sedikit lagi sampai bener-bener warnanya cocok. Yang penting niat di situ, Mas. Ya. Ha, Terus niat wani ngeyel. lihat wani ngeyel dan tahu diri. Jet Talks Network. Saya selaku pemilik Bulog Studio, bekerja di bidang industri kreatif. Kita berada di Adipala, Desa Gelembang Pasir, Cilacap. Mau nanya sih, kenapa sih nama brandnya itu Bulog Studio? Ini berawal dari ketidaksengajaan. Bulog diambil dari dulu ada mata pelajaran di sekolah yang sekarang udah diganti jadi ini budaya, SPK dan sebagainya. Tapi sebelum terjun ke industri kreatif ini, Mas Adi itu fokusnya apa sih? Sebelum dari ini saya udah pernah nyoba-nyoba kayak kerja di pabrik, terus kafe, dan akhirnya pas pandemi 2020 secara kayak nggak sengaja iseng-iseng nyoba gambar-gambar di sepatu, tas gitu, terus dari teman-teman dekat banyak yang minat dan berjalan sampai sekarang. Tapi hobi gambar ini kapan sih? Hobi gambar tuh nggak punya sebenarnya, Sebenarnya nggak punya gambar. sama sekali. Kok bisa masuk gambar gimana? Ya cuma ini kayak itu yang dibilang tadi, kayak secara nggak sengaja aja, iseng-iseng Susah. lihat-lihat di internet gitu, belajar sendiri. Oh, berarti otodidak. Referensinya di Internet. Waktu itu siapa sih orang yang pertama mendukung Mas Adi di industri kreatif? Itu dari teman dekat, sahabat. Awal pertama itu iseng beli cat sendiri, terus kayak gambar di celana, sepatu sendiri, dan teman-teman pada ngeliat terus pada kepengen juga digambarin kayak gitu. Nah, berawal dari situ terus sampai sekarang. Gambar pertama apa Mas Adi? Gambar pertama itu dulu di celana api. Api. Nah, Gambar yang pertama. iya. Yang kedua kalau nggak salah itu ombak apa ya? Ombak yang Jepang ya. Yang di sepatu. Oh, sepatu. Iya. Itu kurang lebih pengerjaan 1 mingguan ya. Biasanya kerjanya gitu siang kah, malam? Malam masa. Malam itu kan waktunya lebih tenang gitu kan. Pernah khawatir? Hasil tak bagus sih kayaknya. Ya kalau khawatir pasti selalu ada. Misal hasilnya nggak sesuai permintaan. Atau kayak pelanggan kurang puas sama hasilnya gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang belum. Semua pelanggan puas. Tapi masih ingat nggak siapa sih customer pertama Bro Adi ini? Itu ada temen orang Kroya. Dulu yang tadi celana itu ya, Api. Enggak, kalau yang api itu yang di celana aku pribadi, itu yang di sepatu nih. Itu yang sepatu diombak. Siapa sih mungkin ada benchmark, trendsetter atau seniman lokal atau internasional yang jadi inspirasi Bro Adi? Ada beberapa lokal Indonesia. Siapa? Itu udah Mas Farid Stevi. Farid Stevi. Ya, beliau dari Jogja, punya band juga, Festivalis. Terus Alip John. Terus ada beberapa lainnya juga. Ngerasa nggak tuh, aku kayaknya punya bakat mutis nih. Ya, seiring berjalannya waktu ya juga nyaman di situ kan. Tadi sebelumnya pernah kerja di kafe ya. Berapa lama Mas Adi kerja di coffee shop? Di coffee shop itu kurang lebih 1 tahun. Ya pas kalau lagi sama di kafe itu lumayan sulit waktunya sih, Pak. Keteteran. Biasanya kayak nggak kepegang maksimal untuk kerjaan yang di rumah. Momen apa sih yang Mas Adi memutuskan kayaknya gue ini cocok nih di industri kreatif ini, lukis sepatu, tas? Kayak orangnya tuh udah nggak betah gitu kalau kerja di bawah tekanan orang lain kayak gitu. Alhamdulillah si keluarga langsung udah kayak ngedukung sih Mas. Ya walaupun pelan, yang penting swasembada jalan. Permintaan custom yang sering diminta customer apa? Untuk gambar. Template atau gambarnya apa? Oh ya, biasanya kebanyakan anime. Anime. Ya One Piece, ya Naruto gitu kan. Demon Slayer. Terus kayak SpongeBob, kartun-kartun gitu SpongeBob. banyak. Itu pernah garap One Piece cuma 1 kru penuh.
satu ukur penuh Ya. di sepatu, Itu di tote bag, tote bag. tas ya. Itu pengerjaan berapa lama Mas Adi? Pengerjaan waktu itu kurang lebih 15 harian. Jasa custom. Faktor penentunya apa? Faktor utamanya itu kerumitan, Kerumitan. detailnya. Detail. Terus ya dimensinya juga, warna. Kalau yang depan Mas Adi itu yang naiknya, satu naik itu kisaran berapa kalau Ini kalau naik kayak gini kisaran 150 sampai 200. 150 sampai 200? Ya. Waktu tote bag One Piece itu berapa itu yang full? Yang tote bag dulu itu termasuknya masih rada awal aku main Jadi di masih harganya. sini. Juga ini sama teman sendiri. Waktu itu 300 ya. 300. Ha. Catnya khusus sama catnya ya? Catnya khusus. Jadi ini kalau kena air nggak masalah. Nah, air aman, disikat aman. Ada pantangan nggak, misalnya nggak boleh paksa bunyi. Kalau untuk di tas kayak gitu, yang penting nyucinya nggak pakai mesin cuci. Manual, sikat manual. Atau jangan sampai kena baiklin ya. Baiklin juga aman, baiklin aman. Awet juga ya. Boleh tahu Mas, nama kita ini jenisnya apa sih? Ini pakainya kita akrilik. Oh, kita ambil ya buat kaca juga bisa ya? Akrilik ini sebenarnya bisa buat leather, kulit, terus kanvas. Kalau sepatu untuk yang bisa dilukis itu kanvas, kulit, terus kulit sintetis itu bisa. Helm pernah, cuma iseng-iseng. Sing-sing. Helm sendiri. Helm sendiri, sama ada temen yang minta digambarin juga. Persiapannya apa sih kalau mau melukis yang disiapkan? Ya, paling kalau di sepatunya itu dibersihin dulu yang pertama, terus di sket masuk ke pewarnaan, udah kayak gitu toh. Ada nggak ritual khusus misal Mas Adi kembang setaman atau apa? Enggak, paling jongkok di pojokan sambil nangis. Karena mungkin desainnya rumit ya. Iya. Taruhnya kelindas mas, Indra Lara. Tantangan yang selama ini yang sering muncul itu kalau pas lagi bikin warna, itu warnanya kurang, terus nyampurinya lagi itu yang ada rumit bikin warnanya biar sama lagi. Jadi siasatnya gimana? Istighfar, ya udah nyampurin sedikit lagi sampai benar-benar warnanya cocok. Terus pernah nggak misal lagi ngejen tuh gamut nih? Sering. Itu masih selalu ada. Jadi misal Mas Adi putus cinta gitu, gamut ya masing-masing. Kalau putus cinta enggak itu enggak ngaruh. Nggak tahu serius Mas. Iya serius. Pangok. Berarti kendala moodnya itu Kalau rokoknya habis, kopi habis, itu ngaruh itu. Faktor terbesar itu. Kalau aku pribadi itu yang lebih sulit malah justru di sepatu. Soalnya itu medianya kecil. Buat kayak detailingnya itu rumit. Indra Lara mas. Kalau di kanvas itu ya standar lah. Susahnya ya tergantung desainnya. Waktu gambar awal menjadi gimana? Dulu ini sebenarnya kamar pribadi. Cuma lama kelamaan alih fungsikan jadi buat tempat kerja doang di sini. Nama IG-nya apa Mas? Nama IG-nya kita ada @mulok studio. Ya. Mas Adi untuk kedepannya ini Mas Adi planningnya apa sih? Saklinsu sama repaint ulang, mewarnai sepatu ulang yang repaint ulang, warna sepatu yang udah pudar gitu, terus diwarnai ulang biar kayak baru lagi. Kolaborasi dengan suatu brand lain pernah nggak sih? Pernah, sempat pernah ada kolaborasi di Cilacap, punyanya Sesa Label. Sama kalau yang sekarang itu baru-baru kemarin itu kita ada di belakang pendopo Cilacap, itu namanya Susu Murni Ibu Negara. Oh berarti. Ya menurut saya penting itu untuk membangun brand bersama dan tumbuh bersama. Keinginan terbesarnya apa? Keinginan terbesar dalam waktu dekat sih yang penting bisa bisnisnya berjalan lancar dulu, stabil. Yang penting buat menjaga kualitas dulu. Mungkin pengen kayak kelak depannya tuh kayak punya
store sendiri, mungkin ya entah di area kota atau gimana yang gampang dijangkau sama customer, biar lebih gampang juga aksesnya. Mas Adi pesan nih untuk teman-teman yang mau merintis terutama di industri kreatif. Yang penting niat di situ mas. Ya. Ha, Terus niat, wani, ngeyel, nggak usah dengerin omongan orang yang kayak ngerendahin atau nyepelein gitu. Ngeyel, gas. Sebenarnya paling kalau udah punya niat, Bismillah aja diseriusin, jalanin. jalan.